Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwah dan akhwat rahimakumullah, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita berkumpul kembali di majlis ini untuk melanjutkan kajian tafsir Sa'di. Dalam pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada ayat yang ke-6. Sekarang kita lanjutkan ke ayat yang ke-7. Firman Allah Subhanahu wa taala, Ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadirul yawm innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Syekh Sa'di rahimahullah menafsirkan ayat ini, ay yuwabbihu ahlan nari yawmal qiyamah bihadat tawbih. Allah Subhanahu wa ta'ala mencela ahli neraka pada hari kiamat dengan celaan ini. Ya ayyuhalladzina kafaru, wahai orang-orang yang kufur, la ta'tadirul yaum, janganlah kalian meminta maaf, meminta uzur atau mencari-cari alasan pada hari ini, hari kiamat. Fa innahu dhahaba waqtul a'dzar, dhahaba waqtul i'tidar. Karena sungguhnya pada hari itu telah tidak ada waktu meminta maaf. Wazala naf'uhu, dan hilang manfaat dari meminta maaf. Tidak ada manfaatnya meminta maaf. Falam yabqal an illa jaza' alal a'ma. Maka pada saat itu tidak ada lagi selain balasan atas amal. Wa antum lam tuqaddimu illa al-kufra billah. Sementara kalian, wahai orang-orang yang kufur, tidak melakukan sesuatu selain kekufuran, tidak mempersembahkan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala selain kekufuran. Wa takdzib bi ayatihi, dan mendustakan ayat-ayatnya. Wa muharabata rusulihi wa awliyaihi, dan memerangi rasul-rasulnya serta orang-orang yang dicintainya.
Jadi ini celaan di saat orang-orang kafir butuh pertolongan. Di saat butuh pertolongan bukan ditolong, justru dicela. Ini tentunya sebuah penderitaan. Kalau kita di dunia kita butuh pertolongan kepada seseorang, kemudian kita minta tolong, ternyata orang yang kita mintai pertolongan itu bukan menolong kita, malah mencela kita. Bagaimana perasaan kita? Tentunya sakit ya, menderita. Tapi kalau di dunia sesakit apapun akan hilang kemudian. Tapi di akhirat nanti semua penderitaan itu tidak berakhir. Kalau kita perhatikan ayat ini, ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadzirul yaum, di mana sebelum ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan apa? Menjelaskan tentang neraka. Diawali dengan seruan kepada orang-orang beriman untuk menjaga diri dari neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. Kemudian dijelaskan neraka itu apanya? Waquduhan nas wal hijar. Bahan bakarnya manusia dan batu-batu. Kemudian yang jaganya siapa? Alaiha malaikatun ghilal syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Neraka itu dijaga oleh malaikat-malaikat yang ghilal, sangat keras, kasar, syidad, keras, ghilal, keras hatinya, syidad, keras penampilannya, keras fisiknya, dan mereka tidak membangkang setiap perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selalu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kemudian di ayat ke-7 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan siapa yang akan ada di dalam neraka itu. Yaitu siapa? Orang-orang kafir. Orang-orang kafir yang akan ada di neraka itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memanggil mereka. Sebagian ulama mengatakan bahwa yang memanggil ini, yang memanggil orang-orang kafir ini bukan Allah tapi malaikat. Karena ayat sebelumnya menjelaskan tentang malaikat, malaikat penjaga neraka dengan sifat-sifat yang disebutkan tadi. Lalu memanggil orang-orang kafir yang ada di dalamnya. Dalam pertemuan yang lalu saya menjelaskan bahwa kata alladzina amanu dalam Al-Quran itu ada berapa? Ada yang ingat? Ada 221. Kemudian alladzina kafaru ada 155. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyeru alladzina amanu berapa kali? 89 kali. Yang ke-88-nya ini ayat ke-6 surat At-Tahrim, yang ke-89-nya ayat 8 nanti kita akan sampai. Jadi
89 kali Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman, dan dalam Al-Qur'an hanya 1 kali seruan untuk orang-orang kafir. Ini Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan seruan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman yang 89 kali itu semua di dunia. Itu semua di dunia. Ya. Semuanya di dunia. Wa ayyuhalladzina amanu, yang dimaksud adalah orang-orang yang ada pada saat itu. Sedangkan di sini ya ayyuhalladzina kafaru, wahai orang-orang kafir, yang dipanggil yang ada pada saat itu bukan. Ya, ini menceritakan, Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahwa nanti orang-orang kafir itu yang masuk dalam neraka itu akan disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala atau oleh malaikat. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala tidak 1 kali pun memanggil orang-orang kafir di dunia. Tidak 1 kali pun memanggil orang-orang kafir di dunia. Sementara Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman berapa kali? 89 kali. Ya. Sekarang bandingkan, kalau antum punya anak 2, yang 1 taat, selalu nurut, disuruh apa kerjakan, disuruh ini kerjakan. Yang 1 lagi berdegong, nakal, disuruh untuk mengerjakan pekerjaan tidak mau. Kira-kira sebagai seorang manusia, seorang bapak, ini seandainya sifat itu terus terjadi gitu ya. Anak ini yang 1 baik, yang 1 lagi, atau yang baik yang kanan ya, yang 1 baik, yang 1 lagi jelek. Kira-kira bagaimana perasaan seorang bapak? Dia otomatis akan sayang kepada yang baik, yang taat, ya. Dan kalau si bapak sayang pada anaknya yang taat, maka dia tidak merasa bosan untuk berbicara, senang untuk ngobrol dengan anaknya, senang memanggilnya. Berbeda dengan anak yang nakal, kira-kira, karena mungkin ada orang tua yang saking kesalnya sama anaknya, ya bilang, ya emang nggak mau bicara sama dia, nggak mau, bosan, sebel, kalau bicara mau muntah, saking kesal. Ya. Nah, suatu ketika si anak ini minta pertolongan atau minta bantuan, minta sesuatu kepada kita. Selama ini dia tidak menampakkan butuh kepada bapaknya, tidak butuh. Ketika dia butuh sesuatu dan minta kepada bapaknya, sementara bapaknya sudah tidak mau lagi melihat anak itu. Kira-kira apa yang dikatakan oleh si bapak? Kamu sekarang butuh sama saya, baru minta kemarin-kemarin, kemana kamu? Nah, mungkin seperti itu. Ya, mungkin seperti itu. Allah Subhanahu wa taala di dunia tidak melihat, tidak memperhatikan,
tidak menunjukkan sayangnya kepada orang-orang kafir. Makanya tidak dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sekalipun. Berbeda dengan orang-orang mukmin yang selalu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah wajar ya ketika orang-orang kafir yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala merasakan butuh pertolongan. Butuh pertolongan orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana perasaan orang-orang kafir ketika melihat adab itu, ya. Law anna lahum ma fil ardi jami'an labtadat bihi. Kalau orang-orang kafir itu ketika melihat adab merasa apapun yang dia punya seandainya bisa membayar untuk tidak disiksa, tidak diadab, itu dia akan bayarkan. Tapi kan sudah tidak ada kesempatan. Nah, di sini juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadiru al-yawm. Udah enggak ada waktu. Enggak ada waktu lagi untuk minta maaf, enggak ada waktu lagi untuk cari alasan, cari uzur, enggak ada. Sekarang yang ada adalah innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Sekarang adalah waktu di mana kalian dibalas sesuai dengan apa yang kalian perbuat. Ya. Sekarang kalian dibalas sesuai dengan apa yang kalian perbuat. Balasan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang kafir sama enggak dengan keburukan yang dilakukan? Sama enggak dengan keburukan yang dilakukan? Kalau orang kafir itu, kalau kita hitung, orang kafir hidup berapa tahun di dunia? Berapa tahun hidupnya orang kafir di dunia? Yang paling panjang, orang kafir yang paling panjang hidupnya, taruhlah umat Nabi Nuh 1000 tahun. 1000 tahun. Itu yang paling panjang. Setelahnya paling panjang berapa umur manusia, umur umat Nabi Muhammad? 70, 80, 90, 100 sudah jarang. Jangankan yang 100 tahun, yang 1000 tahun, 1000 tahun hidup, 1000 tahun hidup dalam kekufuran. Kemudian dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang sangat menyakitkan, azabun alim. Adab yang menghinakan, adab muhin. Ya. Kemudian adab yang keras, adab syadid. Semua sifat-sifat adab itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dia keras, dia menyakitkan, dia sangat hebat. Kemudian dia itu menghinakan, membuat yang disiksa itu betul-betul terhina. Berapa lama dia akan disiksa? Berapa lama dia akan disiksa? 1000 tahun? Selamanya. Selamanya dia akan kekal dalam azab itu. Sekarang kalau yang 1000 tahun, 1000 tahun seperti itu. Sekarang yang 100 tahun, yang 70 tahun, yang 50 tahun, 50 tahun hidup dunia dalam kekufuran, kemudian disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang tidak ada ujungnya karena kekal dalam neraka.
bagaimana rasanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebut orang yang masuk ke dalam neraka itu adalah kerugian yang nyata, khusran mubin. Khusran. Tidak ada kerugian yang nyata, tidak ada kerugian yang sebenarnya, tidak ada kerugian yang lebih besar bila dibandingkan dengan kerugian orang kafir yang hidup di dunia sekian puluh atau sekian ratus tahun, kemudian disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan siksaan yang tidak ada batasnya. Makanya berbahagialah orang-orang yang beriman. Kita dengan iman kita punya harapan untuk terlepas dari azab Allah Subhanahu wa taala ini. Tapi tentunya iman kita ini perlu terus dirawat. Perlu terus dirawat, diurus, diperhatikan. Makanya ayat selanjutnya, ayat yang ke-8, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu." Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah. Tubu ilallah, bertaubatlah kepada Allah. Ini seruan yang keberapa nih? Seruan Allah kepada orang yang beriman, panggilan Allah untuk orang-orang yang beriman yang keberapa ini? Yang ke-89, yang terakhir dalam susunan Al-Quran kita. Pernah saya sampaikan bahwa setiap ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, setiap ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, itu setelahnya pasti ada perintah atau larangan. Ya. Ada pekerjaan yang harus dilaksanakan, perintah untuk melaksanakan satu kebaikan. Kemudian ada larangan dari perbuatan yang buruk yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu seterusnya. Kemudian dalam panggilan yang terakhir Allah Subhanahu wa taala menyeru apa? Ya ayyuhalladzina amanu tubu. Bertaubatlah. Ini pelajaran bagi kita. Pelajaran bagi kita bahwa seorang mukmin itu selalu berusaha untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu dia menjaga iman. Dengan itu dia merawat iman. Merawat iman itu dengan apa? Dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Iman itu kata para ulama bertambah dan berkurang. Bertambah karena apa? Bertambah karena amal soleh. Berkurang karena maksiat. Iman itu naik turun, naik karena amal soleh, turun karena maksiat. Nah, orang-orang yang beriman disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu menaikkan imannya dengan melaksanakan amal soleh dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Terus kalau orang-orang yang beriman itu sudah berusaha untuk itu dan seandainya bisa melaksanakan itu, melaksanakan setiap perintah dan menjauhi setiap larangan, masih tersisa yang terakhir apa? Taubat. Jadi setelah melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, tetap harus taubat. Kenapa? Karena yakin bahwa apa yang dilakukannya itu tidak
tidak sempurna. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sebuah perintah, dia melaksanakan, apakah dia bisa melaksanakan dengan sempurna? Tidak ada jaminan. Tidak ada apa? Tidak ada sertifikat. Ya. Misalnya, Pak Saiful, sholat. Nih, sertifikat. Kamu udah sholat. Ya. Ya, nggak ada jaminan. Satu sisi itu, ya, tidak ada jaminan diterima atau tidak. Apalagi kita yang harus merasa atau mawas diri, merasa bahwa kita ini tidak mampu melaksanakan setiap perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna dan tidak bisa menjauhi larangan Allah juga secara sempurna. Makanya perlu bertaubat. Oleh karena itu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan kepada kita, ya, setelah sholat, begitu salam, assalamualaikum apa? Istighfar. Astagfirullah. Kenapa? Istighfar ini untuk apa? Meminta ampun kalau sholat yang tadi dilakukan tidak sempurna, dan pasti tidak sempurna untuk kita. Untuk kita pasti tidak sempurna, makanya langsung istighfar. Jadi jangan begitu assalamualaikum, ingat ke pasar, ingat ke toko, ingat ke main bola misalnya, apalagi sedang melihat pertandingan, kemudian datang ada azan, sholat dulu, begitu assalamualaikum, yang diingatnya aja ketika sholat, ingatnya apa? Bola gitu ya. Begitu salam ingatnya bola lagi, tidak ingat istighfar. Nauzubillah kalau seperti itu. Orang yang berusaha melaksanakan perintah Allah dengan sekuat tenaga agar sempurna, tapi tidak bisa sempurna, dia beristighfar. Makanya begitu kita melakukan kebaikan, jangan pernah merasa kita punya hak untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Justru sebaliknya, kita harus takut kalau ibadah kita, amal soleh kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah sifat para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu. Jadi kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, aku bertemu dengan orang-orang yang takut ibadah mereka tidak diterima, lebih takut kalian dan lebih dari takutnya kalian terhadap maksiat. Imam Hasan Al-Basri tabi'in yang mengatakan di hadapan murid-muridnya, aku bertemu dengan para sahabat yang takut ibadah mereka tidak diterima, lebih takutnya kalian dari maksiat. Jadi para sahabat itu selalu takut ibadahnya tidak diterima. Nah, kalau orang sudah selalu merasa takut ibadahnya tidak diterima, bagaimana terhadap maksiat? Lebih lagi tentunya. Kalau ibadah saja takut, bagaimana melakukan maksiat? Ya. Nah, kalau kita kan maksiat tidak takut, kemudian ibadah tidak takut tidak diterima karena yakin diterima. Begitu saum Ramadan, setelah saum Ramadan besoknya Idul Fitri, langsung minal aidin wal faizin, orang-orang yang menang. Faizin, menang dari apa? Menang sudah saum Ramadan 1 bulan, menang apanya?
menang. Bukan menang capek, menang haus, ya menang lapar. Nah, justru di saat para sahabat, para tabi'in di malam Idul Fitri itu banyak yang menangis, khawatir ibadah saum yang 1 bulan tidak diterima. Berbeda dengan kebanyakan umat Islam, di malam Idul Fitri itu bergembira. Ya. Pikirannya sudah makanan, minuman dan lain. Seperti itu keadaan kita. Bila dibandingkan dengan para sahabat Rasulullah SAW, betul-betul tidak ada apa-apanya kita itu. Tapi keinginan kita tinggi. Kita ingin apa? Ingin jadi ahli surga. Dan harus punya keinginan. Jadi kalau kita meminta kepada Allah, jangan tanggung-tanggung. Minta al-firdausul a'la. Minta jannah, surga firdaus yang paling tinggi. Kan firdaus yang paling tinggi. Nah, jangan tanggung-tanggung, tapi juga harus mawas diri. Ya, harus mawas diri. Jangan merasa bahwa surga itu bisa didapatkan dengan mudah. Mahal. Kata Rasulullah SAW, ala inna sil'atallahi ghaliyah. Tahuilah bahwa dagangan Allah itu mahal. Apa dagangan Allah? Jannah, surga. Ya, jadi tidak bisa didapatkan dengan malas-malas, dengan apa adanya. Salat apa adanya, saum apa adanya. Ya, begitu. Allah Subhanahu wa taala menyuruh orang-orang yang beriman untuk bertaubat. Kata Syekh tadi rahimahullah, qad amarallahu bitaubatin nasuh fi hadhil ayah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk bertaubat sebenar-benarnya. Taubatun nasuh. Taubatan nasuha. Taubat yang sebenar-benarnya. Apa yang dimaksud dengan taubatun nasuh? Di sini saya tadi menjelaskan wal murad biha at-taubatu al-ammah asy-syamilah li jami'id dzunub allati aqadaha al-'abdu lillah la yuridu biha illa wajhallah wal qurba minhu wa yastamiru 'alaiha fi jami' ahwali. Taubat yang menyeluruh. Taubat yang menyeluruh dari semua dosa. Dari semua dosa yang dirasakan oleh orang-orang yang beriman telah mereka lakukan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tidak mengharapkan selain wajah Allah Subhanahu wa taala dan untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Para ulama menyebutkan 3 inti penting dari taubat nasuh. Pertama, menyesal atas apa yang telah dilakukan. Yang kedua, meninggalkan perbuatan itu atau dosa itu saat itu juga. Kemudian yang ketiga, bertekad untuk tidak melaksanakan di waktu yang akan datang. Jadi 3 ya. Yang lalu, sekarang dan akan datang.
Yang lalu apa? Menyesali apa yang telah dilakukan. Kemudian sekarang meninggalkan, tidak melakukan perbuatan itu. Kemudian dia akan datang bertekad untuk tidak melakukan lagi. Bertekad untuk tidak melakukan lagi. Nah, itu yang namanya taubat nasuh. Taubat nasuh. Taubat yang murni, taubat yang benar. Ya, taubat sejati. Kemudian wa wa'ada 'alaiha, dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan untuk orang-orang yang bertaubat itu. Untuk orang-orang yang bertaubat dengan sebenar-benarnya, bitakfiri sayyi'ah. Pertama apa? Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa ayyukaffira ankum sayyi'atikum. Ini yang pertama. Ya. Kata asa itu artinya semoga. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan itu artinya janji dari Allah Subhanahu wa taala dan pasti terlaksana. Ya. Jadi yang pertama apa? Balasan untuk orang yang bertaubat dengan taubat nasuh itu takfirus sayyi'at. Ditutup semua keburukan. Ya, tutup semua keburukan. Ditutup maksudnya ditutup. Supaya apa kalau ditutup? Kalau ditutup jadi tidak terlihat, ditutup, tidak terlihat. Ya. Dianggap tidak ada, seolah-olah tidak ada. Karena apa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-taubatu tajubbu ma qablaha. Taubat itu menghapus segala keburukan yang dilakukan sebelumnya. Ya, taubat itu menghapus segala keburukan yang dilakukan sebelumnya. Kemudian yang kedua apa? Balasan yang kedua, asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah akan memasukkan kalian ke dalam jannat. Ya. Jannat. Jannat ini bentuknya jamak. Jamak artinya apa? Banyak kan ya. Kalau satu apa? Satu apa? Jannah, jannatun, satu. Kalau dua, jannatan. Kalau banyak, jannat. Nah, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebut jannah, menyebut jannatan, menyebut jannat. Ya. Dalam tiga bentuk ini ada dalam Al-Quran, walaupun yang terbanyak adalah jannat. Ya. Berbeda dengan nar yang kita sebutkan, yang disebut dalam Al-Quran nar itu hanya disebut nar saja, satu. Ya. Tidak ada naron, dua api, dua neraka, ada. Niron, tiga atau banyak api, banyak neraka, ada. Kenapa? Bagaimana pernah saya jelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebut nar itu satu, walaupun neraka itu bertingkat-tingkat ke bawah, ya, semakin bawah semakin pedih adabnya, tapi itu semua terasanya apa? Rasanya satu. Rasanya satu. Ya. Rasanya satu apa? Sakit. Rasanya satu, sakit. Jadi orang yang sakit itu berbeda-beda apapun, ya,
intinya adalah satu, sakit. Ini disebutkan bahwa adab yang paling ringan itu adabnya siapa? Abu Thalib. Bagaimana diadab oleh Allah Subhanahu wa taala? Dipakaikan sandal yang panas yang membuat ubun-ubun atau otaknya mendidih. Itu yang paling ringan. Ya, segitu tidak ringan gitu. Sebenarnya tidak ringan. Berbeda dengan jannah, surga. Allah Subhanahu wa taala menyebut jannat karena apa? Memang bertingkat-tingkat. Dan kenikmatan yang dirasakan oleh orang-orang yang di dalam, yang masuk ke dalam jannah itu juga berbeda-beda sesuai dengan ketinggian iman dan amal solehnya ketika di dunia. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ahlul ghuraf, orang-orang yang tinggal di dalam jannah yang paling tinggi itu terlihat oleh yang di bawahnya seperti kita sekarang melihat bintang yang bersinar di langit. Kita melihat bintang. Pernah melihat bintang? Berapa jarak dari kita ke bintang? Bermacam-macam kan? Itu ada yang sampai sekian ratus tahun cahaya, ada yang juta tahun cahaya, begitu kan? Jauh. Ya. Jadi surga itu bertingkat-tingkat, yang paling tinggi dengan yang bisa dilihat dari yang paling tingkatan terbawah. Dan yang di bawah bisa melihat apa yang ada, bukan hanya seperti kita melihat bintang. Kalau kita melihat bintang, melihat sinarnya saja, begitu ya. Tapi kalau ahli surga itu melihat yang ada dalam surga, melihat apa yang ada di dalam. Bagaimana caranya sejauh itu Allah Ta'ala. Ya, teknologi Allah Subhanahu wa taala tentunya jauh lebih dari teknologi manusia di zaman sekarang. Bertingkat-tingkat. Kemudian juga kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang masuk surga berbeda-beda. Ya. Yang antaranya yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenikmatan yang tertinggi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman di dalam surga itu apa? Melihat wajah Allah. Dan melihat wajah Allah itu ada yang setiap hari, ada yang sepekan sekali, ada yang sebulan sekali. Itu kenikmatannya tentu berbeda-beda. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan jannat. Kita mau pilih yang mana? Kalau mau milih yang tertinggi, tapi kita tidak tahu apa sesuai atau tidak modal kita untuk mendapatkannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan tajri min tahtihal anhar. Surga itu mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kalau kita di dunia masuk ke sebuah taman, kan lebih terasa nikmatnya kalau kita melihat air mengalir kan. Air mengalir. Dulu contohnya ada tamu dari Kuwait. Kemudian saya bawa ke sawah. Kan banyak gitu ya. Kamalir, sungai kecil gitu kan. Sungai kecil, terus airnya Masya Allah itu. Orang yang di negerinya jarang melihat
melihat sungai begitu, melihat yang seperti itu aja, masya Allah, masya Allah. Kalau bagi saya sih tidak ada apa-apa, tiap hari lihatnya. Kenapa tidak terasa? Karena tiap hari lihat, tapi dia kan, masya Allah, airnya jernih, mengalir. Itu baru sungai di sawah, begitu kan, terasa nikmat. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan sungai-sungai di Jannah itu di surat Muhammad ayat 25, ada apa katanya? Sungai susu, sungai air mineral, ada lagi sungai madu, ada sungai khamr, susu, madu, air tawar, kemudian ada khamr. Ini mewakili minuman-minuman yang disukai oleh manusia di dunia sebenarnya, walaupun tentunya bentuknya berbeda. Kalau susu di dunia dari apa? Dari sapi. Jadi kalau mau buat sungai susu harus berapa sapi diperas? Harus berapa sapi diperas? Nggak cukup. Nah, tapi susu yang ada di sungai surga itu Allahu a'lam, tidak disebutkan apa dari sapi atau bukan. Yang jelas itu susu. Dan Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kuasa untuk menjadikan susu murni tidak dari sapi, ya kan? Kemudian juga sungai madu, misalnya madu, di dunia kita sekarang mau cari madu asli, susah. Ya, siapa yang bisa menjamin kalau misalnya ini di toko madu asli 100%, tidak asli uang kembali. Asli 100%, tidak asli uang kembali, tapi madu yang sudah diminum dikembalikan kan gitu. Kalau tidak dikembalikan, tidak kembali uang. Susah. Nyari madu asli itu susah di dunia ini. Kecuali kalau kita ternak madu, kemudian ternak lebah, kemudian ambil langsung. Banyak pengalaman itu. Jadi sampai ada cerita orang jualan madu asli. Kemudian ada orang yang berbisik, Pak, ada madu palsu enggak? Iya, ini juga sama. Jadi asli ini, palsu ini. Ya, ini sungai madu gimana lebahnya? Nggak bisa dipikirkan oleh kita. Ya. Kemudian khamr, arak, khamr. Kalau disebut khamr itu sebenarnya arti asalnya, awalnya itu adalah minuman hasil perasan anggur. Itu khamr asli dalam bahasa Arab. Ya, jadi air anggur. Nah, dan kalau di dunia sekarang khamr itu kan memabukkan, ya kan? Memabukkan. Tapi banyak orang yang seneng kan? Banyak orang yang seneng. Orang-orang kafir itu minum khamr sama dengan minum teh. Tapi ini khamr yang di jannah ini bagaimana? Kita tidak tahu. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, la yusaddauna anha wa la yunzifun. Orang minum apa aja di surga itu termasuk minum khamr, la yusaddaun, tidak pusing. Apalagi sampai teler gitu. Nah, itu anhar jannah tajri min tahtihal anhar. Kemudian ada lagi, yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu, yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu. Hari di mana Allah tidak menghinakan nabi dan orang-orang yang beriman. Hari di mana Allah tidak menghinakan
tidak menghinakan. Artinya apa? Memuliakan. Nah, di hari itu, di hari kiamat, apalagi ketika orang-orang mukmin sudah masuk ke dalam surga, itu hari yang Allah Subhanahu wa taala menampakkan kemuliaan orang-orang yang beriman bersama Nabi. Kalau di dunia tidak akan nampak mana orang yang imannya tinggi, mana orang yang imannya rendah, mana orang yang amal solehnya banyak, mana orang yang amal solehnya sedikit. Tidak akan nampak. Bahkan mungkin ada orang yang terlihat sama-sama beramal soleh tapi tingkatannya berbeda-beda. Ya. Orang satu saf sholat semua, ini nilainya ada yang 100, ada yang 60, ada yang 50, ada yang 20. Ya. Tidak nampak gitu. Tidak nampak bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang-orang yang beriman. Kalau di dunia, ya. Apalagi kalau yang dijadikan patokan materi misalnya, ya, materi, harta atau kedudukan, jabatan dan lain sebagainya, tidak akan nampak tuh di situ orang-orang yang beriman. Tuh, yang kaya bisa orang beriman, bisa orang kafir. Bahkan dalam kenyataan orang-orang kafir yang kaya lebih banyak dari orang-orang yang beriman. Kekuasaan di dunia, orang-orang kafir berkuasa di dunia. Kenyataannya seperti itu. Bahkan ada seorang ahli sosiologi yang mengatakan abad 20 kemarin sampai mengatakan apa? Semua negara Islam, artinya negara yang mayoritas penduduknya Muslim, itu sudah memenuhi prasyarat untuk menjadi negara yang dijajah. Semua negara Islam sudah memenuhi semua prasyarat untuk menjadi negara yang dijajah. Kenapa? Memang kekuatan sekarang ada pada orang-orang kafir. Itu tidak bisa dipungkiri dari semua sisi kehidupan. Ya. Bahkan banyak di antara orang-orang mukmin yang secara tidak terasa ikut dalam sistem, dalam alur kehidupan yang dibuat oleh orang-orang kafir. Sistem riba misalnya yang hampir sulit dicari orang yang lepas dari riba, walaupun ada tentunya. Ya. Di dunia seperti itu, tapi jangan merasa rendah, jangan merasa hina, karena kan ada suatu hari nanti di mana Allah Subhanahu wa taala la yukhzillahu nabiyya walladzina amanu. Nanti Allah akan menampakkan kemuliaan, menampakkan kekuatan, menampakkan kemenangan Nabi dan orang-orang yang beriman. Yauma la yukhzillahu nabiyya walladzina amanu ma nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Nur. Kata saya tadi, hina yas'al mu'minuna yaumal qiyamah binuri aymanihim. Ketika orang-orang yang beriman, sebelah kanan mereka, di depan mereka ada cahaya.
Ya. Nampak penghormatan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi dan orang-orang yang beriman itu dengan adanya cahaya di baina aidihim wa bi aimanihim, di depan dan sebelah kanan. Nah, cahaya penghormatan, cahaya kemenangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sangat membahagiakan orang-orang yang beriman. Maka mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, yaquluna rabbana atmim lana nurana. Rabbana atmim lana nurana. Ya Allah, Rabb kami, sempurnakan bagi kami cahaya kami. Cahaya yang sudah ada ini ya Allah sempurnakan, jangan sampai dimatikan. Jangan sampai dimatikan, jangan sampai hilang. Karena ini adalah kebanggaan. Rabbana atmim lana nurana, kemudian waghfir lana. Waghfir lana. Dan ampuni kami. Subhanallah. Coba renungkan bagaimana orang-orang yang beriman bersama Nabi dalam surga dengan semua kenikmatan yang ada di dalamnya, tetap meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maghfirlah. Kenapa minta ampun? Kan sudah masuk dalam surga. Kenapa minta ampun? Kan sudah dalam surga. Ini menunjukkan kepada kita bahwa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala itu juga adalah salah satu kebahagiaan bagi orang-orang yang beriman. Ya. Meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah kebahagiaan bagi orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang beriman tahu bahwa dengan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan berbagai macam kebaikan. Ketika mereka merasa takut cahaya yang sudah ada di depan dan di sampingnya itu takut dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah mematikan? Mungkin Allah mematikan? Mungkin saja. Kenapa Allah mematikan? Mungkin karena maksiat, mungkin karena dosa, mungkin. Makanya orang yang beriman meminta, selain meminta disempurnakan, dipertahankan cahaya ini, juga meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala karena tahu bahwa sebab hilangnya nikmat itu adalah dosa. Ya. Penyebab hilangnya nikmat adalah dosa. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, innar rajula la yuhramur rizqu aw la yuhramur rizqu bidarbi yusibu. Sesungguhnya ada orang yang tertahan rezekinya, tidak mendapatkan rezeki. Karena apa? Karena dosa yang dilakukan. Jadi kalau kita suatu ketika merasa bahwa rezeki kita sempit, rezeki kita kurang, punya kebutuhan kita tidak bisa memenuhinya, ingat bahwa itu karena dosa kita. Karena mungkin timbul pertanyaan, kenapa banyak orang yang berdosa diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan rezekinya banyak? Kenapa orang-orang kafir diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, rezekinya banyak? Jangan dibandingkan sisi itu. Ya. Karena sebenarnya kemaksiatan yang mereka lakukan itu akibat maksiat yang mereka lakukan.
Allah Subhanahu wa taala menghukum orang yang melakukan maksiat dengan maksiat selanjutnya. Ya, orang berbuat maksiat tidak dihukum dengan diambil rezeki, tetap dikasih, tapi dia berbuat maksiat lagi. Sampai pada satu saat di mana Allah Subhanahu wa taala memanggilnya untuk mencabut nyawanya, dia dalam keadaan maksiat. Atau ketidakmampuan seseorang untuk melakukan kebaikan, melakukan amal soleh, itu sebenarnya adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau Imam Hasan Al-Basri mengatakan, kalau kamu tidak bisa sholat malam, tidak bisa tahajud, berarti kamu punya dosa. Kamu banyak dosa. Tidak bisa tahajud, tidak bisa sholat malam. Karena apa itu? Karena dosa. Jangan menyangka bahwa dosa itu, akibat dosa itu hanya dijauhkan dari rezeki. Tidak diberikan kemampuan untuk beramal soleh, itu adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa sholat malam, tidak bisa sholat berjamaah, tidak bisa berzikir, tidak bisa tilawah Quran. Itu apa? Itu azab itu. Itu azab. Ingatlah bahwa berbagai macam kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dibukakan pintunya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita tidak bisa memasukinya, karena apa? Itu karena dosa. Kenapa kita sulit berbuat baik dan mudah melakukan keburukan? Kenapa kita mudah sekali melakukan maksiat? Karena apa itu? Karena dosa kita sebelumnya. Makanya kata para ulama, al-maksiyatu tad'u ukhtaha. Kemaksiatan itu akan memanggil saudarinya, teman-temannya. Satu maksiat tambah lagi, satu maksiat tambah lagi, terus seperti itu. Semakin orang tidak merasa dia melakukan maksiat, berarti semakin banyak maksiat yang dilakukan. Makanya kalau ahli surga itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan, kenapa? Karena mereka khawatir kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian tertahan karena dosa mereka. Kemudian waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya engkau ala kulli syai'in qadir, maha kuasa atas segala sesuatu. Siapa yang bisa mempertahankan cahaya yang sudah ada bagi orang-orang yang beriman? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa mengampuni? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan seperti ini harus ada pada kita, pada orang-orang yang beriman, pada orang yang beriman. Yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala berkuasa atas segala sesuatu. Sehingga hal ini membuat kita tidak pernah merasa berkecil hati, tidak pernah menyerah, tidak mudah putus asa. Ya, ketika kita melakukan satu pekerjaan, melakukan satu kebaikan, kemudian kita tidak berhasil atau belum berhasil, ingat, innaka ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Allah mampu memberikan yang terbaik untuk kita kalau kita berusaha untuk mendapatkannya. Sebaliknya, Allah juga sangat mampu untuk menyiksa kita kalau kita
tidak taat kepadanya. Ini kajian kita sore hari ini mudah-mudahan menjadi penyemangat kita untuk selalu meningkatkan iman kita dan amal soleh kita. Selalu mendorong kita untuk selalu bertaubat, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala kesalahan yang kita lakukan. Jadi mungkin yang bertanya nanti jawabannya langsung ya. Ada yang bertanya, kalau disampaikan pertanyaannya bagaimana kita bisa tahu taubat atau amal ibadah kita itu diterima? Bagaimana kita bisa tahu? Ya, tidak ada yang bisa tahu. Tidak ada yang tahu ibadah kita atau taubat kita diterima. Tidak ada yang tahu. Tapi para ulama mengatakan kalau orang beribadah, beramal soleh dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan terus bertambah lagi beribadah lagi. Ketika dia beramal soleh, terus beramal lagi dan amal soleh berikutnya, itu tanda Allah menerima amal soleh. Kemudian kalau taubat, bagaimana tanda orang diterima taubatnya? Dalam ayat yang sudah kita baca di surat At-Tahrim ayat 5, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sifat-sifat wanita-wanita yang terbaik, ya, yang dijadikan istri, apa katanya? Asa rabbuhu in talaqakunna ayyubdilahu azwajan khairan minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidat. Yang selalu bertaubat, ya, yang selalu bertaubat itu seterusnya apa? Abidat, akan banyak beribadah. Orang yang bertaubat dan taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu akan banyak beramal soleh. Dia tidak akan kembali ke maksiatnya. Ya. Tapi siapa yang tahu itu? Tidak ada yang bisa menilai. Ya, tidak ada yang bisa menilai. Dan seandainya kita bertaubat, kita melakukan dosa, kemudian kita bertaubat, kemudian setelah bertaubat itu kita diberikan kenikmatan untuk beramal soleh, ya, sholat, saum, sedekah dan lain sebagainya. Kita jangan merasa wah ini taubat saya diterima. Taubat saya diterima, tandanya saya beramal soleh terus. Jangan tuh. Ya. Jangan mengatakan demikian, tapi ucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Saya bisa beramal soleh terus. Jangan dikasih tahu orang lain.
Ya, jangan diceritakan kepada orang lain. Ditulis di medsos, di Facebook misalnya. Alhamdulillah setelah bertaubat, Masya Allah terasa nikmat hidup ini. Setelah berhijrah semakin nyaman, semakin mudah ke masjid, semakin mudah bertahajud, semakin mudah sholat. Jangan diberitahukan. Kalau itu memang terjadi pada diri kita, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, laporkan lagi kepada Allah, bukan kepada orang. Ingat, setan itu pinter. Setan itu pinter. Coba aja. Kita kan baca surat yang terakhir dalam Al-Quran itu surat apa? An-Nas ya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Yuwaswisu itu dari waswasa. Was ya. Was. Dalam bahasa Arab kata yang terdiri dari dua potongan kata yang sama. Was, apa ya? Was itu menunjukkan sebuah pekerjaan yang terus menerus tidak ada hentinya. Tidak ada hentinya. Dan itu pekerjaan setan. Yuwaswis itu membisiki, yang namanya membisiki kan tidak ketahuan orang lain. Membisiki untuk melakukan keburukan dan itu terus menerus. Jadi satu sifat yang ada pada setan yang mungkin baik ditiru. Apa? Tidak pernah menyerah. Tidak pernah menyerah. Kenapa? Kalau dia menggoda orang tidak berhasil satu kali, dia akan datang lagi. Terus sampai kapan? Sampai mati baru selesai. Jadi menggoda orang, misalnya orang ditahan untuk digoda supaya tidak sholat berjamaah, atau ditahan untuk tidak sholat malam. Tidak berhasil, dia sholat malam terus. Ada jalan lain di Gerean, kita orang Sunda. Aduh, kamu hebat sholat malam terus. Kasih tahu orang lain supaya ngikuti kamu. Kasih tahu orang lain supaya ngikuti kamu. Ya, tidak terasa kan? Kasih tahu orang lain supaya ngikuti kamu. Itu setan menjerumuskan kita untuk menghancurkan amalan kita dengan seperti itu. Kasih tahu orang lain. Jam 3 bangun, kirim WA. Bangun, sholat tahajud yuk, sholat tahajud. Nikmat sekali tahajud nih, jam 3. Itu tidak terasa kan? Jadi setan itu pintar. Kalau orang tidak berhasil dilarang, ditahan untuk melakukan baik, dia akan mendorong orang itu untuk melakukan kebaikan yang berlebihan, atau dia didorong untuk ujub, bangga, atau takabur, atau riya. Semuanya ini menghancurkan amal soleh. Makanya ulama mengatakan, la in bitta naiman wa asbahta nadiman khairun min an bitta qa'iman wa asbahta mu'jaban. Kalau kamu tertidur malam tidak sholat tahajud, kemudian bangun pagi menyesal, aduh saya malam tidak sholat tahajud, menyesal, itu lebih baik daripada kalau kamu sholat tahajud malam kemudian pagi-pagi merasa bangga. Aduh nikmat tahajud deh. Kasih tahu orang lain. Udah. Lebih baik apa? Malam sholat tahajud kemudian paginya khawatir sholat tahajud tidak diterima.
yang paling baik begitu. Ya. Bagaimana cara untuk meminimalisir dari gibah? Gibah ya ini, ghaibah, menceritakan keburukan orang lain. Memang perbuatan yang sangat nikmat ya. Menceritakan keburukan orang lain itu nikmat. Karena apa? Karena setiap orang merasa dirinya lebih baik. Tapi kalau kita ingat bagaimana buruknya menceritakan keburukan orang lain, yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakaritum. Memakan bangkai saudaranya. Memakan bangkai. Ya. Jadi kalau orang menceritakan keburukan temannya, berarti sama dengan dia membunuh orang itu, kemudian memakan daging. Siapa yang mau? Jangankan bangkai manusia, bangkai ayam aja kan kita tidak suka kan. Jadi ingat itu, pertama ingat keburukan itu. Kemudian ingat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada seorang yang datang kepadanya mengaku berzina, namanya Ma'iz, mengaku berzina. Kemudian sudah dicari berbagai macam kemungkinan supaya dia mencabut pengakuannya, tapi tetap dia mengatakan saya berzina. Akhirnya dilaksanakan rajam. Kan dirajam itu digali dulu lubang ya setengah badan, kemudian dia berdiri di lubang itu, kemudian dilempari. Ma'iz ini dilempar batu. Ketika merasa sakit, naik lari. Para sahabat ngejar, dikejar oleh sahabat, ditangkap, ini kan dirajam lagi sampai meninggal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam waktu itu tidak ikut merajam. Nah, ketika disampaikan kepada Rasulullah kasus itu, kata Rasulullah apa? Aduh, kalian kenapa nggak dibiarkan? Biarkan aja lari, biarkan dia bertaubat. Kan sudah dilaksanakan hukum itu, dia nggak tahan, biarkan. Tapi sekarang sudah meninggal, gitu kan. Kemudian dimakamkan oleh Rasulullah SAW, dikuburkan oleh Rasulullah SAW. Setelah selesai menguburkan, pulang. Nah, ketika dalam perjalanan pulang itu Rasulullah mendengar ada dua orang menceritakan ngejek Ma'iz. Yang itu sudah mengaku, kemudian dihukum lari, sudah dihukum lari, balik lagi, akhirnya meninggal juga. Gitu. Terdengar ya Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah berlalu dan kebetulan melihat bangkai keledai. Kemudian Rasulullah panggil, ke sini kan, dua orang itu. Tuh makan bangkai keledai. Ya Rasulullah, bagaimana kamu makan bangkai keledai? Jangankan bangkainya, yang hidup, yang tidak bangkai ya, yang disembelih pun kami tidak memakannya. Kan keledai jinak itu haram. Kami tidak memakannya. Kata Rasulullah apa? Tahu nggak kalian? Kalian membicarakan Ma'iz itu lebih jelek daripada memakan bangkai keledai.
lebih jelek daripada memakan bangkai keledai. Makan bangkai keledai dosa nggak? Hah? Dosa dong makan bangkai. Ya, kita kan diperintahkan untuk makan yang halal. Bangkai itu haram. Makan bangkai dosa. Terlebih lagi menjijikkan kan gitu. Nah, kata Rasulullah SAW, tahu nggak kalian menceritakan ma'id itu lebih buruk daripada makan bangkai keledai. Ketahuilah bahwasanya ma'id itu sekarang sedang berenang-renang di sungai surga. Jadi kalau kita memikirkan itu, betapa ruginya kita kalau kita menceritakan keburukan orang lain. Kemudian juga Rasulullah SAW memberikan tip bagi kita. Kata Rasulullah, tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Berbahagialah orang yang disibukkan dengan aib dirinya dan tidak disibukkan dengan aib orang lain. Mencari-cari, mengingat-ingat kesalahan dirinya, keburukan diri kita, itu lebih baik daripada mencari-cari keburukan orang lain. Makanya ada syair Imam Syafi'i rahimahullah yang bagus sekali, ya, tentang bagaimana caranya menahan diri dari menceritakan keburukan orang lain. Ya, kata Imam Syafi'i, fala yantiq min kalisanu bisau'atin bakulluka sau'atun walinnasi alsunu. Jangan pernah kamu menceritakan keburukan orang lain karena tahu lah, yakin bahwa kamu juga punya keburukan dan orang-orang juga punya lidah untuk membicarakan keburukan. Kalau kamu membicarakan keburukan orang lain juga akan membicarakan keburukanmu. Kemudian wal ain in abdat ilaika ma'aiba faqul ya ainu linnasi ayun. Kalau mata kamu melihat aib pada orang lain, katakan, wahai mata, orang lain juga punya mata. Orang lain punya mata. Kalau kita melihat orang lain, aib orang lain dengan mata kita, kemudian kita menceritakannya, sama juga orang lain akan menceritakan keburukan kita ketika mereka melihat keburukan kita. Nah, jadi itu selalu ingat bahwa keburukan yang ada pada kita sama dengan keburukan yang ada pada orang lain. Kemudian yang keempat, ingat, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan orang yang menutupi aib saudaranya, orang yang menutupi artinya apa? Tidak membicarakan. Ya, walaupun dia melihat orang itu melakukan kesalahan, melihat dengan mata kepalanya sendiri, tapi dia tutupi demi menjaga kehormatannya, menjaga kehormatan saudaranya. Itu apa? Satarallahu fid dunya wal akhirah. Satarahullahu fid dunya wal akhirah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Menutupi aib di dunia dengan tidak diketahui oleh orang lain, menutup aib di akhirat dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Coba ini ingat selalu. Ya. Begitu melihat orang melakukan keburukan, tahan kita, kemudian seolah-olah kita tidak melihat. Tutup. Karena apa? Allah akan menutupi aib kita. Maka yakin. Kalau sekarang orang tidak melihat keburukan pada kita, itu karena ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala buka, maka berbagai keburukan yang ada pada kita akan diceritakan oleh orang lain. Ya. Ini yang paling membahagiakan, menggembirakan bagi kita adalah janji Rasulullah SAW. Apa? Kalau seseorang menutupi aib saudaranya, maka Allah akan menutup aibnya di dunia
dan di akhirat. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi taufik pada kita untuk selalu berusaha dan menjaga diri, menjaga kehormatan kita, menjaga agama kita, dan menjaga kehormatan saudara-saudara kita. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.